Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Untuk kesempatan ini kita akan mempelajari suku banyak yang ada di kelas 11 Matematika Peminatan. Kita akan mempelajari pengertian suku banyak, unsur-unsur suku banyak, pembagian suku banyak, teorema sisa, dan juga mencari penyelesaian persamaan suku banyak. Sebelumnya, kita akan membahas pengertian suku banyak terlebih dahulu. Di sini kita melihat sebuah balok ya dengan panjang X plus 5, X min 2, dan tinggi X. Kita tahu sebelumnya bahwa kita bisa mencari volume balok. Rumus volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Di sini ya kita tahu panjangnya X plus 5, lebarnya X min 2, dan tingginya X. Ini kalau kita kerjakan, panjangnya X plus 5 dikali X min 2 dikali X sama dengan X pangkat 2 plus 5X min 2X min 10 dalam kurung kali X. Ini menjadi X pangkat 2 plus 3X min 10 kali X sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 min 10X. Nah, ini adalah volume balok. Ini juga kita sebut sebagai yang ini ya, sebagai suku banyak. Jadi suku banyak itu adalah yang memiliki pangkat ya, yang memiliki pangkat, yang memiliki bakat dan variabel, koefisien dan juga konstanta. Berikut adalah pengertian suku banyak. Ya, suku banyak adalah sebuah ungkapan aljabar yang variabelnya perubahannya berpangkat bilangan non-negatif. Jadi di sini pangkatnya tidak boleh negatif. Fx sama dengan 5x negatif 3. Nah, ini bukan ya. Kalau ini berarti bukan suku banyak karena berpangkat negatif. Nah, ini adalah unsur-unsur suku banyak. Unsur suku banyak itu ada yang namanya koefisien, ya A min A indeks, ini indeks ya. Nah, ini disebut indeks ya, indeks. Kalau yang di bawah itu indeks, kalau yang angkanya di atas berarti pangkat. Ini indeks. A indeks N, A indeks N min 1, A indeks N min 2, dan seterusnya sampai A indeks 1. Kalau ini termasuk bukan koefisien ya. Ini adalah konstanta. Konstanta itu koefisien juga. Koefisien yang tidak memiliki variabel X. Konstanta adalah A0 adalah suku tetap atau konstanta tidak mengandung variabel X, sedangkan AX adalah suku berderajat tinggi. Nah, ini disebut suku ya, suku 1, suku 2. Nah, ini suku ya, ini suku. Suku ini. Nah, suku-suku yang tidak mengandung. Bentuk umum suku banyak.
Nah, sekarang kita perhatikan contoh suku bangannya berikut. Contoh fx sama dengan 5x pangkat 6 ditambah 3x pangkat 5 ditambah 10x pangkat 4 min 3x pangkat 3 min 8x pangkat 2 plus 9x plus 7. Nah, ini ya 5, 3, 10, min 3, min 8, 9, ini disebut adalah koefisien. 5, 3, 10, min 3, min 8, 9 itu disebut koefisien. Sedangkan X-nya itu disebut variabel. Tapi di dalam matematik tidak harus X itu variabel, bisa juga Y ya. Bisa juga Y, bisa juga Z, itu terserah. Tapi umumnya di matematik itu adalah X. Tapi bisa juga dirubah ya, bisa dirubah. Sedangkan yang di atas ya ini ya. Nah, ini disebut pangkat yang 6, 5, 4, 3, 2. Ini ada 1 di sini ya. Nah, ini adalah pangkat, atau dalam pembahasan kita itu dalam suku banyak ini disebut sebagai derajat. Jadi ini adalah derajat. Ini derajat yang tertinggi adalah 6 ya. Derajat 6, derajat 5, 4. Nah, 7 itu disebut suku tetapnya, atau tadi ya kita sebut konstanta. Nah, coba kita perhatikan lagi. Contoh lagi. Contoh fx sama dengan 3x pangkat 5 kurangi 6x pangkat 4 ditambah 7x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 2 dikurangi 8x plus 9. Nah, ini 3 itu adalah koefisien dari apa? X pangkat 5. Nah, ini adalah 3 adalah koefisien dari X pangkat 5. Nah, min 6. Ini min 6 ya, adalah koefisien dari X pangkat 4. 7 adalah koefisien dari X pangkat 3. Nah, yang ini ada 6, 6-nya ada 2 ya. Yang ini 6-nya koefisien dari 4, kalau yang ini koefisien dari X pangkat 2. Jadi 6-nya berbeda. Adalah koefisien dari X pangkat 2. Min 8 adalah koefisien dari pangkat X pangkat 1 ya, ini 1 tapi tidak terlihat. Dan 9 adalah konstanta. Nah, ini suku banyak ini adalah suku banyak berderajat 5. Suku banyak berderajat 5. Kenapa disebut suku banyak berderajat 5? Karena yang paling tinggi pangkatnya adalah 5 ini ya, 5. Ya. Dan untuk menulis suku banyak tidak harus berurutan ya. Tidak harus berurutan seperti ini. Tidak berurutan juga nggak apa-apa ya.
contohnya lagi. Nah, contohnya lagi ya. Fx sama dengan 6x pangkat 5 min 4x pangkat 3 plus 8x pangkat 2 plus 6. Ini juga termasuk suku banyak. Loh, ini 4-nya tidak ada, Pak. Harusnya 5 terus 4 ya. 4 terus 3, 2. Ini langsung 5, 3, 2. Langsung konstanta. Ini nggak apa-apa. Ini juga disebut sebagai suku banyak. Gimana, Pak, koefisiennya? Misalnya kita tulis lagi fx sama dengan 6x pangkat 5 min 4x pangkat 3 plus 6x pangkat 2 plus 6. Oh. Koefisien dari x pangkat 5 itu berapa? Ya, adalah 6. Ya, ini ya, koefisien dari x pangkat 5 adalah 6. Koefisien dari x pangkat 3 ya adalah min 4 ini ya. Koefisien dari x pangkat 3 adalah min 4. Dan koefisien dari x pangkat 4 berapa ya? Di sini karena x pangkat 4 tidak ada, maka koefisiennya adalah 0 ya. Di sini tidak ada. Nah, kemudian koefisien dari x pangkat 2 adalah 6. Ya, ini 6 ya. 6. Dan ada 6 lagi, ini adalah konstanta. Sedangkan koefisien dari x pangkat 1 berapa? Ya, ini 0. Kenapa 0? Karena di sini x pangkat 1-nya nggak ada. Di sini kan 5, 4 berarti 0, koefisiennya 3, kemudian 2, koefisien 1 tidak ada, konstantanya 6. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Nah, contoh soal. Nah, ini tidak urut ya, tidak urut. 5, 7, 3, 2, 1, 8. Nah, ini tidak urut. Nah, meskipun tidak urut, ini disebut sebagai suku banyak juga, tapi berderajat 7 ya, bukan 5 ya, bukan 5 ya. Meskipun 5 ini di depan, tapi ini bukan suku banyak berderajat 5. Kita lihat yang paling besar itu mana ya? Paling besar itu 7, sehingga disebut suku banyak berderajat 7 ya, meskipun 7-nya itu tidak di depan. Seperti itu. Nah, nanti ditanyakan di sini. Ditanyakan berapa koefisien dari x pangkat 2 ya. Jawabannya adalah 2 ya. Nah, berapa koefisien dari x pangkat 7 ya. Jawabannya adalah min 8 ya. Nah, di sini lagi ditulis lagi berapa koefisien dari x pangkat 4 ya. Di sini x pangkat 4 tidak ada. Karena tidak ada, berarti koefisien x pangkat 4 itu adalah 0 ya, seperti itu. Demikian perkenalan suku banyak. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang operasi suku banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.